Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Hari ini ada hari yang luar biasa yang dijadikan Tuhan bagi kita semua. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup kita pagi hari ini. Kita menyadari bahwa hidup di dalam rencana Tuhan yang indah. Mari kita datang menghadap tahta Tuhan dengan kerendahan hati kita di dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga. Kami datang dengan kerendahan hati kami menghadap Engkau Raja segala Raja. Pagi hari ini bicaralah Tuhan, ajar kami untuk mengerti setiap kehendak-Mu melalui renungan pagi hari ini. Kami siapkan hati pikiran kami yang terbuka untuk pesan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah Sampai Kapan Tuhan? Diambil dari 2 Korintus 3 ayat 10-18. Beginilah firman Tuhan. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara yang kasih Tuhan, tahukah bagaimana pengrajin perak memurnikan perak dari lempengan perak biasa menjadi lempengan yang indah dan bernilai? Untuk memurnikan perak harus dipanaskan dalam perapian dengan suhu yang tinggi. Pembakaran ini dimaksudkan untuk membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan, hingga yang terdapat hanya perak murni. Pengrajin perak duduk di samping persis perapian itu, yang pasti panas rasanya. Ia menjaga perak melalui proses pemurnian tersebut dengan berhati-hati. Ia harus berjaga-jaga memperhatikan dengan seksama proses yang sedang berlangsung di depan matanya, dan bersiap-siap menarik perak tersebut jika sudah selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita serupa dengan perak tadi yang dimurnikan. Kita harus melalui proses-proses yang tidak menyenangkan, bahkan cenderung tidak nyaman. Namun bagi seorang tukang perak yang duduk di samping perapian dan memegang peraknya, dia menjagai kita. Itulah Tuhan. Setiap proses demi proses dalam hidup kita dijagai Tuhan, hingga proses itu selesai, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memurnikan. Dan pasti kita akan tanya, sampai kapan Tuhan proses ini aku harus jalankan? Bagi seorang tukang perak, sangat mudah mengetahui jika peraknya sudah benar-benar murni, yaitu ketika ia dapat melihat wajahnya tercermin dari logam yang sedang dibakarnya. Demikian juga dalam proses pembentukan hidup kita. Tuhan memastikan bahwa hanya Dia yang tercermin dalam kehidupan kita. Wajah Tuhan muncul dalam kehidupan kita. Kita serupa dengan gambaran Tuhan. Tuhan memurnikan kita agar hidup kita mencerminkan kehidupan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami mau menjalani proses yang harus kami lalui. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan proses membentuk kami, hingga kami bisa serupa dengan gambaran-Mu. Kami mau dibentuk Tuhan untuk serupa dengan gambar-Mu. Kami mau dibentuk Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan ada di dalam kehidupan kami.
Tak lupa pagi hari ini kami juga memohon berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Secara keseluruhan hidup kami diberkati dan bisa jadi sama berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.